Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, tidak bosan-bosannya kita akan membahas materi biologi, yaitu materi tentang kingdom Animalia. Nah, yang akan kita bahas itu ada ciri-ciri dari kingdom Animalia, kemudian ada reproduksinya, klasifikasi, dan juga peranan dari Animalia. Nah, kita bisa nanti melihat seperti apa sih sebenarnya Animalia itu. Ciri-cirinya dari Animalia itu dia bersifat eukariotik dan multiseluler. Kemudian heterotrof, tidak memiliki dinding sel, dapat bergerak aktif, bereproduksi secara generatif maupun vegetatif. Nah, berdasarkan pada bentuk, itu ada bentuk asimetrik atau yang tidak beraturan, kemudian radial, itu ada tubuh atasnya atau bagian dorsal dan ventral atau bagian bawah, tetapi tidak punya bagian depan atau anterior dan bagian belakang atau posterior. Nah, jadi kalau yang radial itu istilahnya hanya seperti atas bawah saja, tapi tidak ada depan dan belakang. Sedangkan kalau yang bilateral itu punya tubuh atas atau dorsal dan juga ventral, itu bagian bawah, serta punya bagian depan atau anterior dan juga punya bagian belakang atau posterior. Sekarang kita lihat simetrinya. Ini yang disebut sebagai simetri radial. Jadi hanya ada bagian atas atau dorsal dan ventral atau bagian bawah saja. Tetapi kita tidak tahu ini yang mana depan, yang mana belakang, kan hanya tahunya atas bagian dorsalnya saja dan juga bagian ventralnya itu bagian bawah. Atau ini ada bagian oral dan ada bagian aboral. Kita nyebutnya oral, bagian aboral, atas dan yang di bawah. Kemudian kalau yang asimetri itu misalnya kita tarik garis di sini, itu tidak ada bagian yang sama, maka disebut sebagai asimetri karena dia tidak beraturan. Nah, sedangkan bagian yang bilateral atau yang dianggap lebih kompleks dari simetri tubuh yang lain, itu ada bagian dorsalnya, ini katakan punggungnya, terus bagian ventral yang di dalam itu adalah bagian bawahnya, jadi punggung sama perut. Kalau punggung itu katakan ventralnya, dorsalnya, terus yang bagian perutnya itu adalah bagian yang bawah atau ventral, dan punya bagian depan dan bagian belakang. Ada bagian depannya, oh ini bagian depan, terus ini bagian belakang. Jadi kelihatan mana depan, mana belakang, mana bagian atas, mana bagian bawah. Nah, berdasarkan struktur tubuh dari Animalia itu tersusun atas invertebrata dan juga vertebrata. Invertebrata itu ada parazoa dan eumetazoa. Nah, parazoa itu tidak memiliki jaringan, sedangkan eumetazoa itu sudah memiliki jaringan. Eumetazoa berdasarkan lapisan tubuh ada diploblastik dan triploblastik. Di berarti dua, jadi dia terdiri dari dua lapisan tubuh. Kemudian tri, dia berarti tiga kan, terdiri dari tiga lapisan tubuh. Sedangkan yang diploblastik itu lapisan tubuhnya ada ektoderm dan juga endoderm. Ekto berarti luar, endo berarti bagian dalam. Yang triploblastik lapisannya terdiri dari ektoderm bagian luar, kemudian ini pembedanya, ada mesoderm bagian tengah dan ada endoderm yang bagian dalam. Nah, tadi berdasarkan lapisan tubuh kan ada diploblastik dan triploblastik. Yang triploblastik berdasarkan keberadaan dari selom atau rongga itu ada yang disebut sebagai aselomata, pseudoselomata, dan selomata.
aselomata berarti dia tidak berselom, tidak memiliki rongga dari bagian endodermnya, mesoderm langsung ke ektoderm. Ini contohnya adalah flatworm atau cacing pipih. Kemudian pseudoselomata. Pseudoselomata itu hanya rongganya itu rongga semu. Kalau ini kita lihat kan ini skin atau kulitnya, terus ini bagian muscle atau otot. Nah, inilah yang disebut sebagai pseudoselomata. Ini yang bagian dalamnya, endodermnya. Jadi kalau yang pseudoselomata itu dia masih menyatu dengan mesodermnya, belum benar-benar ada rongga, belum ada selomnya. Nah, sedangkan yang selomata ini contohnya adalah Annelida, kalau yang ini Nemantelmintes, ini Annelida. Nah, bisa kalian lihat ini skin atau kulit, kemudian yang ini muscle atau ototnya. Nah, ini selomnya sudah terpisah antara dengan yang bagian dalam. Ini kan pemisahnya. Itu perbedaan antara aselomata, pseudoselomata, dan juga selomata. Selanjutnya, berdasarkan penyokong tubuh itu ada eksoskeleton atau rangka luar yang dimiliki oleh arthropoda, ikan, ular, kura-kura, dan penyu, serta sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Kemudian ada endoskeleton atau rangka dalam yang memiliki rangka dalam itu semua yang masuk ke dalam vertebrata. Kita masuk ke 8 filum invertebrata, yaitu ada Piscipinamae, ada Piscipinamae atau gampangnya ya jembatan keledainya Piscipinamae. Nah, kenapa ini di kotak tersendiri? Karena ini Platyhelminthes, Nemantelmintes, dan Annelida itu masuk ke dalam vermes atau bangsa cacing. Jadi P itu dari Porifera, C itu Solenterata, P yang ini ada Platyhelminthes, Nemantelmintes, dan Annelida. Kemudian M-nya Mollusca, A-nya Arthropoda, dan E-nya itu Echinodermata. Nah, ini Piscipinamae ini sebenarnya urutannya didasarkan pada tingkat kekompleksan dari si invertebrata ini. Berarti yang bagian sini Echinodermata inilah yang paling kompleks, yang hampir menyerupai chordata ataupun vertebrata. Nah, kita masuk ke Porifera. Ciri-ciri dari Porifera itu dia diploblastik, morfologinya berpori, asimetri, berbentuk seperti tabung. Nah, yang khas pada Porifera ini dia pencernaannya adalah intraseluler dan memiliki tipe saluran air yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Di antara pinakosit dan koanosit terdapat mesoklea yang tersusun dari gelatin. Terdapat bagian ini ada sel amoebosit, porosit, skleroblast, dan arkeosit. Nah, inilah yang khas pada Porifera. Mohon untuk dicermati. Pada Porifera itu ada tipe saluran air, di mana ada askon, ada sikon, dan leukon. Askon yang paling sederhana, jadi ada jalan masuknya osculum, udah langsung ketemu dengan ostianya, langsung metuneh, sudah langsung keluar lagi. Terus yang sikon itu masih ada lengkungan-lengkungan yang memperpanjang jalannya air di sini. Tapi sama-sama spongosolnya masih langsung terlihat. Nah, beda kalau yang leukonoid. Itu spongosolnya sudah hilang karena berganti dengan bagian-bagian dari Porifera itu sendiri. Askon merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostium dihubungkan dengan saluran lurus yang langsung menuju spongosol. Tadi sudah saya jelaskan, sikon itu hanya ada tambahan salurannya, leukon yang memiliki lubang-lubang ostium dihubungkan dengan saluran yang bercabang ke rongga yang sudah tidak berhubungan langsung dengan spongosol. Ciri-ciri dari Porifera, Porifera melakukan reproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Kalau aseksual dengan pembentukan tunas, sedangkan seksual dengan pembentukan gamet.
Pelindungnya dia ada pinakosit, sel berbentuk pipih dan berdinding tebal. Rangkanya ada spikula. Ini contohnya macam-macam spikulanya, ada bentuk monakson, tetrakson, poliakson, heksason, dan benang-benang spongin. Nah, ini yang klasifikasinya ada kalkarya atau kapur. Contohnya adalah sikon dan klatrina. Terus ada hexatinellida. Ini contohnya adalah Euplectella dan Veronema. Terus Demospongia atau spons tebal. Nah, ini yang biasa digunakan untuk sabun untuk spons cuci, tapi sekarang kan karena sudah penggunaannya udah nggak boleh, jadi yang kita gunakan untuk spons cuci piring dan lain-lain itu adalah sintetik. Contohnya adalah Spongilla, Euspongia mollissima, dan Hippospongia equina. Kemudian peranannya digunakan untuk spons mandi dan memiliki potensi sebagai obat anti kanker dan penyakit lainnya. Selanjutnya itu ada Solenterata. Nah, ini contoh dari Solenterata gambarnya. Memiliki tentakel dan penyangkat yang disebut sebagai nematosis atau nematokis sama. Hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut. Jadi lubangnya itu cuma ini saja. Ininya buntet atau tertutup, nggak ada lubangnya. Nah, tubuh berbentuk simetri radial, jadi hanya ada aboral dan ventral. Bentuk tubuhnya ada dua macam, yaitu bentuk polip dan medusa. Inilah yang polip, yang medusa itu yang tadi. Reproduksinya bisa aseksual, bisa juga seksual. Nah, ini klasifikasinya ada hidrozoa atau hewan air. Bentuknya dia polip, yang paling terkenal itu adalah hidra. Terus yang Solenterata, yang Scyphozoa, itu contohnya adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Ini reproduksinya, klasifikasi. Yang ketiga itu adalah Anthozoa atau hewan bunga, karena bentuknya itu mirip dengan bunga. Dia sama dengan yang tadi, yaitu dia bersifat polip. Peranannya hewan ubur-ubur dibuat tepung ubur-ubur yang diolah menjadi kosmetik. Ada dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Karang atol, karang pantai, dan karang penghalang dapat melindungi pantai dari abrasi air laut, dan karang merupakan tempat persembunyian dan perkembangbiakan ikan.